Tuhan, selamat pagi. Kita satukan hati kita. Kita mengundang hadirat Allah di tengah kita pagi hari ini. Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Allah itu kasih.
ini hati kami limpah dengan ucapan syukur karena segala kebaikan-Mu, keberadaan kami pagi ini semua karena kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Hadirlah Engkau di tengah kami pagi hari ini Tuhan, menjamah setiap kehidupan kami, apapun keberadaan kami pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Engkau Bapa. Tuhan, urapi kami hamba-Hamba-Mu, pakai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau pun menolong setiap jemaat-Mu saat ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, dalam persiapan, percepat langkah mereka Tuhan, sehingga tidak sampai mereka kehilangan satu berkat pun daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil alih jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Para malaikat surga, hamba-Mu mohon Engkau turun ke tempat ini, pagari tempat ini dengan para tentara surga-Mu, sehingga saat kami memuji menyembah Tuhan, tiada kuasa apapun yang sanggup menjamah selain daripada kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kita yang sudah ada, mari kita satukan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan, karena hanya Dialah yang layak kita sembah dan kita puji. Yesus jalan kebenaran. Kita angkat pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekarang Yesus jalan kebenaran dan jalan
menyertakan saya dan saudara. Pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar dan ajaib. Menangis di bawah kaki
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini memang kita hidup di dalam satu masa, hidup di dalam satu zaman yang benar-benar sangat sulit. Bahkan saya mau katakan ada banyak tantangan dan rintangan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan saya mau berkata kepada saudara, sekalipun banyak tantangan-rintangan yang harus kita hadapi, setiap kita pasti merindukan untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita boleh mengalami kemenangan atau untuk kita boleh mendapatkan keberhasilan, untuk kita boleh mendapatkan apa yang kita rindukan atau kita cita-citakan, kita harus melakukan sesuatu tindakan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sungguh-sungguh, tapi saya mau juga sampaikan kita harus melakukan tindakan yang sangat serius. Artinya segalanya akan kita dan harus kita lakukan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Sangat serius, tidak bisa main-main, ya. Harus sangat serius. Ketika kita melakukan apapun kegiatan kita, baik itu jasmani rohani, saat kita melakukan dengan asal-asalan, maka besar kemungkinan justru kekecewaan dan kegagalan yang kita alami. Mengapa demikian? Ya, pagi ini kita akan melihat penyebabnya kenapa hal ini bisa terjadi. Untuk itu, saya mengajak saudara membuka dan membaca bersama surat Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 18. Ya, kalau sudah, mari kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Demikian bunyi firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Nah, saudaraku, saya percaya ayat ini sudah sering kita dengar, ya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, saya memberi tema firman Allah pagi ini, yaitu serangan terakhir, ya. Serangan terakhir. Tadi pagi sebelum kita mulai membaca Alkitab, saya sudah jelaskan, saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan apa yang kita rindukan, untuk mendapatkan semua yang kita inginkan, untuk kita mau mengalami kemenangan, kita tidak bisa main-main. Kita harus habis-habisan. Kita harus berjuang all out, bekerja secara all out, ya, menyeluruh, mulai dari perancangan, merencanakan, sampai melakukan dan segalanya. Kita tidak bisa tenang-tenang. Ketika kita tidak tenang-tenang, ketika kita tenang-tenang, santai-santai saja seperti biasanya, ingat saudara, hati-hati. Saat ini iblis bekerja juga dengan luar biasa. Saya ketika Tuhan beri hikmat kepada saya, ketika Tuhan memberikan satu pengertian dalam hati saya, saat saya mendengar cerita atau kisah dari seorang anak Tuhan, hati saya tersentuh. Dan jujur, saya mau berkata kepada saudara, saya minta maaf kalau selama ini saya dalam memberitakan firman Tuhan, saya melakukan kesalahan. Kesalahan bukan berarti firman yang saya beritakan itu salah. Tidak. Saya memberitakan firman yang benar. Saya memberitakan firman itu saya bergumul, saya berdoa. Bukan karena saya hafal, bukan karena saya mengerti, bukan karena saya baca buku. Tapi ternyata di dalam pemberitaan firman yang saya lakukan selama ini, saya mengalami atau saya mendapatkan satu kelemahan, kekurangan. Apa maksudnya? Begini, saudara. Ketika satu firman saya beritakan kepada saudara, sebelum saya pelajari dulu, saya beritakan, saudara katakan tingkat pemberitaan saya sekian ya. Ini saya sampaikan kepada saudara. Dan menurut saya ini yang terbaik. Ternyata saudara, sekarang saya disikapkan Tuhan lagi bukan hanya ini, tapi di ayat yang sama sekian. Nah, inilah yang saya bilang saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa saya nggak bisa mencapai ini? Saya hanya mencapai yang sekian, sehingga seolah-olah kurang lengkap. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita, seringkali kita pun juga demikian. Kita menganggap kita berbuat, kita melakukan, mencapai tingkat yang maksimal dalam kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Padahal hanya sampai sini. Seharusnya kita sampai sini. Nah, kenapa kita harus mencapai tingkat yang lebih tinggi dan harus selalu lebih tinggi? Sebab saudara lihat, ya, saya mau berkata, menjelang hari-hari terakhir ini, iblis itu nggak main-main. Iblis itu sungguh-sungguh amat serius. Saya katakan sangat serius. Kuasa kegelapan itu melancarkan usaha-usaha dan segala tipu muslihat untuk menghancurkan manusia. Ya,
Saudara, nggak main-main. Baik dengan segala cara yang jelek, menghancurkan kita dengan sakit penyakit, dengan kelemahan, dengan kemalasan dan lain sebagainya, maupun juga menghancurkan kita dengan tipu-tipuan, cara-cara yang baik, cara-cara yang masuk akal. Ini serangan iblis, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum dunia ini berakhir. Dia tidak akan pernah berhenti menghancurkan saudara dan saya sebelum dunia ini berakhir. Dia tidak akan pilih-pilih. Dia tidak pilih-pilih, oh kamu yang bukan orang Kristen, oh kamu bukan pelayan, oh kamu tidak setia, atau oh kamu yang setia. Tidak. Semua disikat sama dia. Bahkan saya mau katakan, saudara, kedudukan saudara dan saya itu yang menjadi incaran utama. Saya tidak takut-takut, saudara. Kedudukan saudara dan saya ini menjadi incaran utama. Semakin tinggi rohani kita, semakin dia serang kita. Semakin dia serang kita. Dan faktanya, sesuatu yang sangat menyedihkan adalah sudah begitu banyak korban yang berjatuhan. Banyak korban yang berjatuhan, termasuk orang-orang percaya. Sekali lagi, ini berita yang menyedihkan. Banyak korban yang berjatuhan, termasuk orang percaya. Tapi sayangnya mereka tidak menyadari, orang-orang percaya. Ketika diperingatkan, mungkin dia berkata begini, oh saya tidak berbuat dosa kok, saya tidak berzina, saya tidak nipu, saya tidak main judi, saya tidak minum mabuk, saya tidak membunuh orang, saya tidak maki-maki orang. Saya juga pergi ke gereja, saya juga berdoa, saya juga baca Alkitab, Oke. Saudara, sekali lagi, iblis itu paling ingin menyerang kita. Ya, segala cara dia akan lakukan, dari cara yang paling halus sampai paling kasar. Benar, saudara. Ya. Ini harus saya sampaikan. Kenapa ketika Tuhan memberi hikmat sama saya, hati saya menangis, hati saya sedih. Saudara, jujur ini harus saya katakan. Kenapa setiap kali jam-jam ibadah jumlah jemaat itu selalu tidak komplit? Ada saja alasannya, ada saja penyebabnya, ada saja. Saudara, ini Om Miguel sekarang sudah plester di tembok yang di belakang, di sebelah luar maksudnya ya, yang sebelah dalam sudah selesai, sudah diaji, sudah bagus. Saya berencana nanti, ya kalau berkahnya masih ada, saya mau cat supaya tidak berlumut. Cat ini apa proof? Sekarang di belakang. Kemarin dia kerja sebentar saja sore dari jam 5 mungkin tidak sempat. Dapatnya sudah banyak. Pada waktu di sini di depan sini, lama sekali, banyak. Tapi karena saya tidak bisa naik tangga untuk lihat karena kondisi saya seperti ini, maka saya diam saja. Mungkin dalam hati saya begini, Ustaz. Oh, karena di luar Pak Pendeta pasti tidak lihat. Sudah hapok aja, selesai. Kemarin masuk sudah selesai di sana. Bahkan sudah diaji katanya. Kencang sekali. Wah, ini sudah. Akhirnya sore saya bilang Yosua, coba pergi ke belakang. Kamu naik tangga. Dia akan memikirkan kerja itu bagaimana. Ya.
tarik benang atau langsung lempar gosok. Karena saya tanya anaknya juga tarik benang. Tarik benang kok banter sekali. Yosua lihat, api kok Pak kesana. Tarik benang, iya. Ya kayak itu silang-silang gini. Loh kok cepet? Ya karena yang di luar tipis Pak leserannya. Temboknya setengah atau tarik benang tipis 1 sentian paling. Jadi cepet. Oh baik sudah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini perbuatan dosa enggak? Perbuatan dosa enggak yang ada dalam pikiran saya? Dosa. Loh, dosa dari mana? Curiga. Itu saudaraku. Saya tidak melakukan pembunuhan loh. Saya tidak korupsi uangnya, saya tidak maki-maki, tapi saya curiga. Itu dosa. Itulah iblis, saudara. Dia kerja menyerang dari hal yang kecil yang kelihatannya tidak dosa sampai yang memang berdosa. Ya. Nah, karena itu saya mau katakan, saudara, kita harus hati-hati. Kalau di saat-saat terakhir ini saja iblis menyerang kita secara all out, maka kita pun tidak bisa sembarangan. Kita menghadapinya pun juga harus all out. Amin. Amin. Ya. Saudara, tadi saya katakan ada begitu banyak orang-orang percaya yang sudah menjadi korban dan berjatuhan karena tidak menyadari. Ya. Tidak menyadari. Ada banyak hal. Saudara, dengan kata lain, banyak sekarang ini orang-orang percaya yang dalam kehidupan kekristenannya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, tadi saya berikan contoh, bertentangan ini bukan hanya berbicara tentang berbuat dosa yang besar dan fatal, tapi bertentangan ini juga bisa diartikan tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang Kristiani. Bertentangan. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang Kristiani. Sehingga melalui perbuatan-perbuatan mereka ini nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara, di dalam kita bergereja dimanapun itu ada gembala dan ada jemaat. Jemaat adalah orang-orang yang sudah terdaftar dalam satu gereja. Jemaat, ya. Nah, Bu Linda, Genovi, Desanti, Eri, Ibu Eri, Sinta, Tante Dorcas, dan ada yang banyak lagi. Ya. Ini terdaftar di jemaat yang akhir. Kewajiban sebagai anggota jemaat adalah berada di dalam gereja. Saat ibadah ada di dalam gereja. Semua kegiatan dia ikuti. Semua himbauan, semua firman dia terima. Ini namanya anggota jemaat. Setuju, saudara? Ya. Kalau saat ibadah dia tidak ada di dalam tempat di mana dia diibadah, kira-kira salah apa enggak ya, saudara? Apalagi kalau saat ibadah di gerejanya dia tidak ada, tapi dia ada di gereja B, dia ada di gereja C. Apakah ini salah atau tidak? Mungkin bisa berkata gini, saya juga ibadah kok, saya orang Kristen juga ibadah, cuma saya tidak ibadah di sana. Salah tidak? Atau mungkin saat ibadah dia tidak ada di tempat. Dia tidak ibadah, dia ada di rumah. Saudaraku, lihat ya.
Iblis nyerang bukan hanya kita untuk berbuat dosa yang besar, yang kecil, yang kelihatannya sepele nih saudara, yang kelihatannya tidak salah. Loh, saya juga ibadah kok, cuman saya ibadah di sana. Hati-hati. Begitu liciknya iblis. Begitu liciknya iblis untuk menjatuhkan setiap manusia. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Ya. Kita sebagai anggota jemaat, kita harus mengasihi. Amin. Kita harus saling melayani. Kita harus memiliki hati sebagai hamba. Kita harus saling mengasihi, melayani, dan lain-lain. Namun pertanyaannya sampai saat ini, benarkah kita punya hati hamba? Benarkah kita masih bisa mengasihi sesama? Ya. Coba saya mengajak saudara lihat dulu Matius 24. Matius 24 ayat 11 sampai ayat 12. Saya baca. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kalau kita perhatikan ya saat ini, kita harus melihat, kita bisa membaca keadaan bahwa apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 12 ya, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saya mau katakan apa yang saya katakan tadi pagi. Saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya menggali firman Tuhan, saya sampaikan kepada saudara. Mungkin singkapannya hanya sekian selama ini. Sekian. Tiba-tiba kemarin Tuhan memberikan hikmat kepada saya bahwa ini bukan cuma segini, tapi harus segini. Ini yang membuat saya merasa bersalah. Ini yang membuat saya merasa menyesal. Apa yang mau saya sampaikan ini? Tadi dikatakan kasih manusia itu menjadi dingin. Menjadi dingin artinya menjadi hambar. Kenapa? Karena banyaknya kejahatan. Layalah, ya. Kita memberikan kasih kita, memperhatikan kepada seseorang yang terbaik. Lalu kemudian orang yang kita berikan perhatian ini, masa bodoh. Minggu kemarin kita melihat ada 10 orang yang sakit kusta. 10-10-nya teriak, 10-10-nya mengalami hal yang sama, dikucilkan. Mereka berseru kepada Yesus. Yesus menjawab, 10-10-nya sembuh. Yang kembali 1. Yang 9 kemana? Sehingga Yesus berkata, loh bukannya 10-10 ini sembuh? Mana yang lain? Kok cuma kamu yang kembali? Memang Yesus selalu menjaga hati. Tapi kalau saya membaca dan saya menafsirkan secara otak jasmani saya melihat Yesus itu kecewa. Ya. 10 loh dikasih semua sembuh. Kok yang terima kasih cuma 1? Kasihnya menjadi dingin. Sudah melayani, beri yang terbaik, diginikan iya, digitukan iya, masih nyakot sana sini. Menjadi dingin, saudara. Ya.
Apa yang Tuhan masukkan ke saya? Ini mau saya sampaikan kepada saya. Sekarang sampai saat ini yang namanya virus corona masih belum selesai. Justru semakin meledak. Saya kalau dengar berita, semua berusaha untuk membuat virus antivirus, antibodinya, vaksinnya, supaya orang-orang tidak terjangkit. Indonesia juga buat, Cina buat, semua buat, Amerika pun juga buat. Tujuannya untuk menekan angka kematian. Satu usaha yang baik, bukan? Ya. Pada awal-awal terjangkitnya virus corona, berjangkit, wah dunia teriak sana sini, kasih peringatan, kasih jurus, kasih nasihat ini supaya korban tidak bertambah banyak. Pemerintah siapkan, Indonesia siapkan, Jokowi siapkan, dananya tidak main-main, bisa triliunan untuk mengobati pasien yang virus corona, gratis waktu itu. Tapi sekarang saya pernah sampaikan kepada saudara, ada seorang yang kena virus corona dan dia berobat. Waktu itu yang bayar adalah asuransinya dia. Dia tidak mau berobat di rumah sakit rujukan. Dia berobat di rumah sakit rujukan atau apa, enggak saya lupa ya. Ternyata yang harusnya biayanya gratis, setelah ini waktu itu berapa? Dia harus bayar 60 sampai 70 juta. Luar biasa, sehingga saya mau katakan, kita berdoa, jangan sampai kita kena. Tapi kemarin saudara, saya dengar berita yang lebih sadis lagi. Mau dengar enggak? Mau dengar enggak? Bukan hanya 60-70 juta. Bukan hanya orang yang tidak kena virus corona dimasukkan dalam suspek corona, sehingga pemerintah rumah sakit dapat dana. Sampai penguburannya seharusnya tidak mati karena corona, dikubur secara corona. Di mana-mana dan di semua daerah. Apa yang saya dengar berita kemarin? Saya mendengar dari seorang anak Tuhan di Surabaya. Ketika saya telepon kemarin, dia bilang, aduh kok susah sekali. Usahanya macet, tutup sudah. Tidak ada. Terus sekarang kamu gimana? Ya sekarang di rumah kok. Istrinya yang kerja. Tadinya dia sibuk, sekarang cuma di rumah. Seorang laki-laki, seorang suami. Sekarang ya di rumah tidak ada kerjaan. Bersihkan kamar, atur tempat tidur. Saya tanya, masih banyak kamu? Nggak bisa kok, nggak bisa. Dia ibadah di tempatnya Pendeta Philip Mantova. Dia aktivis di sana. Oh ya, belum boleh, kan boleh sudah. Iya, tapi siapa itu namanya? Siapa sih, inget sih orang si mertuanya Philip itu siapa? Yusuf. Gembala. Iya, Yusuf. Om Yusuf itu orangnya keras, kok nggak mau gitu-gitu. Dia nggak mau resiko. Jadi yang masih harus ini. Oh gitu ya. Aduh, susah kok. Jadi kamu udah ibadah? Ya enggak. Oh ya. Ya tapi kan mereka nggak pusing orang-orang kaya. Oh iya, siapa bilang kok? Barusan ini ada satu jemaat umur 72 sudah kena COVID. Dia nggak mau masuk rumah sakit rujukan karena rumah sakit rujukan juga penuh. Sekarang rumah sakit yang bukan rujukan itu juga terima. Dia masuk ke rumah sakit Siloam di Surabaya. Saudara tahu rumah sakit Siloam ya, di Labuan Bajo. Saudara ngerti siapa yang punya? Ibu Linda tahu? Lupa namanya. Yang punya itu orang Kristen.
namanya Ciputra. Orang Kristen namanya Ciputra. Sukses ini saudara, kaya ini konglomerat. Dia bukan hanya punya rumah sakit di mana-mana, dia punya real estate, dia punya usaha banyak. Masuk ke Siloam, kena 72 tahun. 18 hari dirawat di Siloam. Saudara tahu habis berapa? Ayo, saudara Pak, habis berapa? 2M. 700 juta. Hebat, saudara. Ya, umur 72, 700 juta. Saya tanya, sembuh, untung sembuh. Kalau mati 700 juta, saudara. Siapa yang punya rumah sakit? Orang Kristen. Dan saya percaya di dalamnya itu banyak dokter Kristen, banyak perawat Kristen. Tapi lihat, saudara, kata dimin ini bukan hanya sampai di sini, tapi sampai di sini. Bukan berbuat yang baik, tapi justru berdiri lagi di atas penderitaan orang lain. Hati-hati, dingin ini. Iblis serang habis-habisan. Mungkin dia bilang, oh kamu sakit, kamu minta yang terbaik kok. Ya layaklah kamu bayar mahal. Memang. Tapi kira-kira itu ada di batas kewajaran enggak? Sudah menderita masih diinjak, dinyet-nyet lagi. Makanya saya katakan dunia dan seluruh isinya ini sangat terkejut. Harusnya kita sebagai manusia sadar, sebagai orang percaya, bahwa kita tidak akan pernah bisa menang sama setan kalau kita tidak punya jurus-jurusnya. Kalau kita tidak melakukan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah Tuhan. Matius 24 ayat 11-12 yang berkata, pada akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu. Bukan cuma nabinya yang palsu, saudara. Banyak yang lain juga palsu. Janji palsu bertebaran, nubuat palsu juga luar biasa, firman palsu juga luar biasa. Orang Kristen palsu pun sangat banyak. Palsu. Palsu itu artinya tiruan. Palsu itu artinya niru-niru. Aslinya tidak demikian. Kalau beberapa waktu yang lalu, waktu awal virus corona, saya sampaikan kepada saudara, dunia berduka. Di luar Eropa, di Amerika, orang menangis. Di tengah jalan orang menyembah Tuhan. Berkata sebabnya itu pada hari esok semua menangis. Indonesia pun tidak ketinggalan. Mulai bertebaran firman-firman yang luar biasa. Bahkan ada yang KKR di Manado, di satu jalan protokol di depan pertokoan. Semua diangkati. Tapi setelah berjalannya waktu, hilang, tidak ada apa-apa. Saya mau berkata, saya tidak berani berkata yang memfonis ya. Tapi apakah ini tidak palsu? Palsu artinya tidak keluar dari idenya sendiri. Tidak keluar karena Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menyuruh. Kemarin saya dijadikan lagi di Labuan Bajo, sekarang ikut saudaraku. Di depan pasar ikan itu Labuan
Labuan Bajo, toko-toko. Ada yang bikin kakak di sana, di lapangan, di tengah jalan gini. Aduh. Sedih di sana. Apa kita juga tidak mau ketinggalan? Kan? Ayo kalau tidak mau ketinggalan, kita bikin KKN di depan tokonya Ibu Linda sana. Banyak orang di sana. Barangkali ada yang bertobat terus masuk jadi gereja, jadi anggota jemaat Nafiri. Wong saya minta saudara untuk bersaksi menginjil saja, tidak ada jiwa-jiwa yang lain, saudara utang terus. Kalau setuju, mari kita bersama-sama kita bikin KKR di depan tokonya Ibu Linda. Setuju? Itu ada boleh. Palsu ini loh saudaraku. Nah, palsu ini bagaimana sih? Palsu ini kelihatannya bagus, kelihatannya bermutu, kelihatannya rohani, kelihatannya indah, tapi semuanya tipu-tipu. Kenapa bisa terjadi ini? Karena iblis. Karena serangan. Kamu bikin begini supaya orang lihat, wah luar biasa. Luar biasa. Ini loh setan ini. Makanya saya mau berkata pada saudara, mari kita waspada. Ya. Supaya kita tidak sampai menjadi korban. Tidak menjadi korban. Saya kembali secara membuka Efesus. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Ada banyak senjata. Tuhan mau melengkapi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita dikasih. Supaya apa? Supaya iblis tidak bisa selamat saudara. Supaya saudara menang melawan iblis. Kewajiban kita bukan hanya berdiam, bertahan terhadap serangan-serangan iblis yang luar biasa ini, tapi kewajiban kita juga berperang melawan iblis. Amin. Nah, saudara, tidak mungkin kita bisa menang kalau kita tidak punya perlengkapan. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak. Saudara perhatikan, berdirilah tegak. Saya coba menerjemahkan saudara kata tegak ini. Berdirilah tegak. Tegak itu, amin. Ini tegak. Kalau sudah tegak, ya, orang upacara militer siap tegak, mata tegak, kakinya lebih, itu tegak. Apa artinya berdiri tegak? Saudara, saat kita tegak berarti kita siap untuk berperang. Kita siap untuk berbuat. Amin. Tegak. Berdiri tegak juga berarti bahwa kita ini kuat. Kita berani. Kita tidak takut. Ini tegak. Nah, kalau dalam ibarat sport pertandingan tinju, saudara lihat mana ada petinju-petinju yang begini. Tidak ada. Tegak. Ya. Tegak, kuat, kakinya menginjak dengan kuat. Pasang kuda-kuda. Bukan berdiri tegak.
yang tidak juga main-main. Ini dekat. Kalau kita tidak yakin, ya tidak berani, saudara. Menang enggak ya? Menang enggak ya? Menang enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Selesai enggak ya? Selesai enggak ya? Saya bilang mau mikir, tidak usah tukang banyak bawa kerja. Kamu kerja sendiri saja, pelan-pelan enggak apa-apa. Oh iya Pak. Puji Tuhan, sampai selesai. Berani melangkah, walaupun, wih, sudah banyak, ya, luar biasa, tapi berani. Dan bukan hanya di situ, sampai di depan. Bukan hanya di depan, nanti ada pagar. Uangnya banyak om. Tidak ada, uangnya ya ada, tapi tidak cukup. Tapi saya berani melangkah sampai ke depan. Orang yang tegak itu tidak pernah punya rasa takut. Orang yang tegak itu tidak pernah punya ragu-ragu. Tegak, biar saingan banyak, biar ini, biar itu, beserta Tuhan. Saya bisa. Amin. Tegak. Tapi ya tetapinya, saudara. Kita mau tegaknya sebagaimana, kita punya kuat badan bagaimana. Kalau kita tidak punya senjata, ya konyol. Amin. Iblis senjatanya macam-macam, taktiknya macam-macam, canggih. Kita hanya kacau-kacau saja, asal tegak, ya rusak. Nah ini yang saya mau sampaikan. Ada banyak orang percaya, kenapa bisa kalah seperti Ciputra? Kenapa bisa seperti Siloam? Kenapa banyak seperti yang lain? Karena mereka tidak melakukan semua perintah Allah. Tegak ya tegak, tapi senjatanya yang dikasih tidak dipakai semua. Saya katakan sekali lagi, perlengkapan dari sini sampai kaki. Amin. Saya tidak bahas satu-satu, ya. Nah, saudara, Tuhan bilang ambil dan kenakan, ya. Ambil dan pakai. Ada teropong, ketopong. Ada? Ada ketopong. Tuhan bilang pakai. Cara pakai. Sekarang orang bilang pemerintah kalau nggak mau ketularan dan menulari, pakai. Pakai apa saudara? Saudara, saya mau jujur ya. Kalau saya pakai masker, saya nggak mau. Kalau saya keluar nggak mau. Tapi karena ini khotbah, tadi saya berdoa kalau saya pakai masker ini, karena maskernya lumayan tebal. Kalau nipis ya percuma, nanti virusnya masuk. Saya punya napas itu sesak. Ibu gembala pakai masker, kok ngembur-ngembur cuci salon nih Pak. Ya memang komis tuwek kalau mana. Saya lepas. Ini ibarat senjata. Pakai ketopong. Lalu saat perang, berarti selesai. Dosa. Taruh ketopong. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Siapa yang larang tidak boleh? Mana ada firmannya tidak boleh? Terserah itu. Tuhan nggak pernah paksa. Wah, ini bahaya. Kalau gitu saya ambil perisai. Amin. Ada perisai kecil, ada perisai tengah, ada perisai yang besar. Wah, karena saya sudah pakai ketopong, saya ambil perisai yang besar. Kalau perisai saja saya tidak menyerang, wah nggak bisa. Saya ambil pedang yang paling tajam.
berdiri tegak. Ketopong dipegang, perisai dipegang, pedang dipegang. Iblis tembak, kena perisai, tembus tak? Tidak. Tembak, perisai ini. Oh, itu kepalanya belum pakai ketopong, sikat. Dia ngejepit perisainya, pelurunya mentah. Woi, kakinya, buat perisainya turun. Bisa nggak? Bisa. Tapi sampai seberapa kuat saudara begini? Sampai seberapa kita waspada, kita terus berjaga-jaga? Sampai seberapa? Ingat, iblis tidak nyerangnya satu-satu. Kepalanya tembak, teng. Ini badannya yang kosong, tang. Ini dari sana, ini kakinya yang kosong, ting. Enggak. Iblis itu serang semua, saudaraku. Kepala, kaki, badan semua ditelan. Dan sama begini terus. Lalu iblis bilang gini, wih dia pinter ini. Sudah berhenti. Iblis sudah berhenti, sudah begini terus ketopongnya. Lalu saja, tidak nyerah lagi begini. Tembak, dang, kena. Punya gambaran saudara? Betapa kecil. Karena itu iblis, Tuhan bilang, ambil dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan pilih-pilih. Semuanya harus dipakai. Tidak bisa pilih-pilih. Saya badan saya kecil loh. Sudah banyak ini, ketopong sudah pakai ini. Aduh, sudah tidak kuat lagi loh. Sudah ya, saya tidak perlu pakai kaos kaki lagi. Saya tidak perlu pakai sepatu untuk memberitakan Injil. Jebol, saudara. Pasti kena. Kita tidak pakai sepatu, kita tidak perkasutkan memberitakan Injil, tidak pakai sepatu. Wah, ini sudah lengkap semua. Saudara maju berperang, iblis pasang di sana pecahan kaca, botol atau duri. Saudara maju, ada begini tembak des mati. Saudara, firman Tuhan bilang, serangan Tuhan, serangan iblis tidak main-main. Karena itu kita jangan main-main. Tuhan perlengkapi kita semua. Ambil, pakai itu. Dan itu diberikan gratis kepada saudara. Kita nggak perlu bayar. Dan itu senjata-senjata yang ampuh, baik untuk diri kita perlindungan maupun untuk menyerang. Saudara, satu-satunya yang kosong dari badan kita adalah belakang kita tidak terlindungi. Karena itu saya mau berkata kepada saudara, kalau kita tahu belakang kita tidak terlindungi, selama kita masih menghadapi musuh dengan cara berhadapan muka dan memakai seluruh perlengkapan senjata, saya pastikan keberadaan saudara akan aman. Amin. Tapi kalau saudara mundur, bahaya. Apalagi mundurnya tidak begini tapi berbalik, pasti kena juga. Ya, karena itu jangan mundur. Mari kita terus maju. Apapun kesulitan, apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan pergumulan kita, jangan pernah menyerah. Tuhan ada beserta saudara dan saya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Lakukan semuanya, ambil, berdoa, berjaga-jaga supaya kita diberikan kekuatan. Baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk sesama umat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya sambut